Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'atahu min sunnati wal jamaah min yaumina haza ila yaumin nahdah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ajril Haji Sidki dengan NIM 1251290049 dari kelas KPI 2B. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan sedikit materi tentang pengertian etika menurut referensi yang telah saya temukan. Pada dasarnya, istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu dari kata ethos, yang berarti watak, kebiasaan, karakter, atau adat yang menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, konsep etika juga berkaitan dengan istilah moral, yang berasal dari bahasa Latin yaitu mos dan bentuk jamaknya adalah mores, yang berarti kebiasaan, adat, atau cara hidup yang berlaku pada masyarakat. Dan juga, dalam bahasa Inggris, istilah etika itu disebut dengan kata etik atau ethics, yang dimana istilah ini dirujuk pada prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ethics juga berkaitan dengan moral-moral yang menjadi pedoman bagi manusia untuk menentukan apakah suatu tindakan dianggap hal baik atau hal buruk. Sedangkan dalam bahasa Arab, konsep yang paling mendekati dengan istilah etika adalah akhlak, yang merupakan bentuk jamak dari kata khuluq, yang berarti pekerti, perangai, tabiat manusia, dan tingkah laku. Kata akhlak berasal dari akar kata kholako, yang artinya menciptakan. Akar kata tersebut juga berkaitan dengan kata kholik, yang artinya pencipta. Hal ini menunjukkan bahwasanya dalam konsep akhlak terdapat keterkaitan antara kehendak Tuhan sebagai pencipta dan perilaku manusia sebagai makhluk. Selanjutnya, dalam KBBI, etika diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral manusia. Pada penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwasanya etika merupakan kebiasaan manusia yang membangun karakter dan juga menjadi pedoman untuk menentukan baik dan buruknya suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Dalam filsafat, etika mengajak manusia untuk berpikir secara rasional tentang kebenaran, sehingga menjadi dasar bertindak secara sadar dan dapat bertanggung jawab. Profesor Dr. Suwardi Andraswara dalam bukunya yang berjudul Filsafat Ilmu pada halaman 148 mengatakan bahwasanya etika adalah cabang filsafat ilmu yang membahas secara kritis dan sistematis tentang masalah-masalah moral. Etika membantu manusia untuk memahami bagaimana seharusnya bertindak secara benar, bertanggung jawab, dan bermoral dalam kehidupan sehari-hari. Ibnu Miskaweh dalam kitabnya Tahzib al-Akhlaq atau Etika Filsafat pada halaman 43 mengatakan bahwasanya etika atau akhlak adalah keadaan jiwa yang tertanam dalam diri seseorang yang darinya muncul berbagai perbuatan secara mudah tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan terlebih dahulu. Peter Gibson dalam bukunya yang berjudul Segala Sesuatu yang Harus Anda Ketahui Tentang Filsafat pada halaman 175 mengatakan bahwasanya etika adalah cabang filsafat moral yang membahas tentang nilai-nilai serta prinsip moral untuk menentukan apakah suatu tindakan dianggap benar atau salah. Franz Magnus dalam bukunya yang berjudul Etika Dasar pada halaman 15 mengatakan bahwasanya etika adalah pemikiran sistematis tentang moralitas, yaitu usaha manusia untuk memahami secara mendalam dan kritis tentang baik dan buruknya dalam kehidupan ini. Etika tidak secara langsung menjadikan manusia bermoral, tetapi berfungsi untuk alat refleksi rasional agar seseorang dapat menentukan sikap dan tindakannya yang benar. Dalam konteks kehidupan yang semakin kompleks dan beragam, etika berperan penting sebagai pedoman atau orientasi hidup, sehingga manusia tidak hanya terus mengikuti kebiasaan atau pandangan umum, melainkan mampu mengambil keputusan moral secara sadar, logis, dan bertanggung jawab. Profesor Dr. Elizabeth Stepu dalam bukunya yang berjudul Buku Ajar Filsafat Moral mengatakan pada halaman 9 bahwasanya etika adalah cabang filsafat yang membahas tentang perbuatan manusia dari sudut pandang baik dan tidak baik yang berlaku secara umum. Dalam pandangan ini, etika tidak hanya berkaitan dengan kebiasaan seperti moral, tetapi lebih bersifat teoritis karena menekankan pada pemikiran secara rasional dalam menilai suatu tindakan. Dengan demikian, etika
membantu manusia untuk memahami, mempertimbangkan, dan menentukan perbuatannya secara sadar serta bertanggung jawab, sehingga dapat mengarah kepada kehidupan yang lebih baik secara individu maupun secara sosial. Profesor Dr. Kay Bertens dalam bukunya yang berjudul Etika pada halaman 3 mengatakan bahwasanya etika adalah filsafat moral atau ilmu-ilmu yang membahas tentang moralitas, yaitu kajian filsafat yang meneliti nilai, norma, dan prinsip yang menentukan baik atau buruknya suatu tindakan manusia. Dalam pandangan ini, etika tidak hanya berisi sebagai aturan atau kebiasaan, tetapi sebagai refleksi filosofis yang mendalam terhadap perilaku manusia, termasuk alasan serta tanggung jawab di balik setiap tindakan manusia yang dilakukannya. Oleh karena itu, etika berperan penting dalam membantu manusia untuk berpikir secara kritis, menilai secara rasional, serta mengambil keputusan moral yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan filsafat, etika memiliki peran penting untuk membantu manusia menentukan mana yang benar dan mana yang salah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ada teori yang mengajarkan kita untuk harus berbuat baik karena itu memang kewajiban. Ada juga yang melihat dari manfaatnya untuk banyak orang. Dan ada yang menekankan untuk membentuk karakter yang baik. Dari semua itu, intinya sama. Etika tidak hanya membuat kita untuk bertindak secara asal, tetapi berpikir sebelum berbuat agar tidak merugikan orang lain. Jadi, etika memiliki peran penting dalam menjaga kita untuk tetap menjadi manusia yang baik, bertanggung jawab, serta memiliki arah dalam kehidupan. Contoh kecilnya, di saat kita sedang marah dan kita memilih untuk tidak berkata kasar, ini menunjukkan bahwasanya diri kita dapat mengendalikan berdasarkan nilai baik dan buruk. Contoh lainnya, di saat kita menemukan barang orang lain dan kita memilih untuk mengembalikannya. Ini bukan hanya tentang kebiasaan, tapi tentang keputusan yang sadar tentang apa yang benar. Alhamdulillah, mungkin segitu materi yang dapat saya sampaikan, dan pesan terakhir dari saya adalah kita sering merasa baik-baik saja. Mungkin, padahal kita hanya terbiasa untuk mengabaikan hal yang benar. Kita menenangkan diri dengan alasan, membungkus kesalahan dengan pembenaran, hingga perlahan kita tidak lagi peka terhadap nilai diri kita sendiri. Namun, yang paling berbahaya bukan di saat kita berbuat salah, tetapi di saat kita tidak lagi merasa itu salah. Di titik itu, kita tidak kehilangan penilaian orang lain, justru kita kehilangan diri kita sendiri. Dan disitulah etika seharusnya hadir, bukan sebagai aturan untuk membatasi, melainkan sebagai suara jujur untuk menyadarkan. Karena tanpa etika, kita tidak hanya berjalan tanpa arah, tapi juga perlahan mulai menjauh dari siapa kita dan untuk apa kita diciptakan seharusnya.